Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rahma Ajrina dengan NIM 204210076 dan rekan saya Lulu Febri Dewi dengan NIM 2042179. Kami dari kelas 3C PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, kami akan memaparkan jawaban UTS kami dengan mata kuliah Psikologi Belajar dan dosen pengampunya Dr. Saidah MPD. Selamat menyaksikan. Apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses pembelajaran ataupun belajar. Dan apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Adapun manfaat dari mempelajari psikologi belajar, yang pertama yaitu membantu guru dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mencegah masalah yang mungkin akan timbul di saat pembelajaran. Metode apa saja yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar? Adapun metode yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar yaitu yang pertama, metode eksperimen atau eksperimental, yang mana metode ini merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja dalam diri itu sendiri. Kemudian yang kedua, metode kuesioner, yang mana merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, baik itu pendidikan maupun sosial. Kemudian yang ketiga, metode klinis, yang mana metode ini merupakan sebuah tempat atau diagnosa dan juga merupakan pengobatan untuk berbagai cara atau macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan pada diri seseorang. Yang keempat, ada yang namanya metode introspeksi. Metode ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri seseorang itu sendiri. Dan yang terakhir, ada namanya metode case study. Metode ini merupakan catatan mengenai pengalaman dan juga diri seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, baik dari lingkungan, pendidikan, hingga perawatan yang akan menimbulkan penyakit bagi mereka sendiri. Mengapa perkembangan dan belajar itu tidak dapat dipisahkan? Karena dalam perkembangan peserta didik, baik itu dalam kognitif, afektif, dan psikomotor, itu perlu adanya perkembangan pembelajaran. Nah, jadi perkembangan dan pembelajaran itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan karena mereka saling mempengaruhi. Apa pengertian belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari hasil materi belajar yang ia peroleh. Apa ciri-ciri belajar? Adapun ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, terjadinya perubahan tingkah laku, baik itu efektif, kognitif, psikomotor, dan juga campuran. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar yang pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, mukjizat, dan juga kerusakan fisik. Dan yang terakhir yaitu proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial, baik itu di satu lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Pada pembelajaran tema anggota keluargaku, kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tersebut? Adapun aktivitas belajar yang dapat dilihat dari tema tersebut yaitu membaca, melihat gambar-gambar,
dan mengamati eksperimen dan juga mengamati apa yang dilakukan objek-objek tersebut, seperti ibunya sedang melihat ia mengerjakan tugas, kakaknya sedang belajar, dan ayahnya sedang membaca koran. Jenis belajar apa yang dapat dilaksanakan siswa tersebut? Siswa dapat menerapkan jenis belajar sikap, yaitu untuk memperoleh kemampuan dalam menerima, merespon, menghayati, dan menginterpretasikan objek-objek atau nilai-nilai moral yang ada pada keluarga mereka, seperti kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang telah dikerjakan. Itulah paparan dari jawaban mata kuliah psikologi belajar kami. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan sebuah pantun. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.